Sebuah mobil tabrak seorang petugas satpam. Retribusi diantaranya. Mendagri minta kepala daerah bijak menaikkan pajak. Ini dipergunakan. DPR RI setujui anggaran Kemhan dan TNI tahun 2026. Sebenarnya karena kami beberapa kali bersama Kementerian. DPR dorong pemerintah perluas program sertifikat tanah gratis. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menemani Anda dan tentunya terlihat sekali di sini Arif sangat semangat ya. Benar sekali karena ini kita memulai dengan konsep dan juga nuansa baru. Pastinya, dan tentunya selain 4 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Pagi untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa mengenai 2 orang pria pengangguran tertangkap kamera pengawas tengah mencuri 2 mesin AC outdoor di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama berbekal rekaman kamera pengawas, kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora berhasil membekuk kedua pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pelaku berinisial DM dan FM tengah melakukan aksi pencurian mesin AC outdoor di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku langsung keluar dari area pusat perbelanjaan untuk menjual hasil curiannya. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang pengangguran ini berhasil dibekuk petugas polisi di kediamannya di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Cumantara mengatakan, pelaku sudah 2 kali melakukan aksinya dengan menggasak 2 mesin AC outdoor dan menjual hasil curiannya senilai Rp500.000 per unit. Motif pelaku melakukan aksinya lantaran terdesak kebutuhan ekonomi, sementara jaket ojek online yang dipakai salah satu pelaku merupakan milik adiknya yang dipinjam untuk melakukan pencurian. Jadi di bilangan Mall Jakarta Barat, wilayah Tambora, telah terjadi kasus pencurian AC outdoor dilakukan oleh 2 orang, inisial DM 30 dan FM 24. Untuk modusnya sendiri, kedua pelaku memasuki parkiran di bilangan mall tersebut, kemudian mengangkut mengangkut mesin AC tersebut. Untuk pengakuan sejauh ini, DM 30 merupakan mantan juru parkir di wilayah Tambora, sedangkan FM sejauh ini pengangguran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Jakarta kita beralih ke Provinsi Lampung. Pemirsa, naas seorang petani di Kabupaten Lampung Timur Lampung menjadi korban komplotan begal sadis. Tak hanya kehilangan sepeda motor, petani yang sedang bekerja di ladangnya sendiri itu juga mengalami luka sabetan senjata tajam di punggung dan tangan hingga 2 jarinya putus. Suryadi, seorang petani warga desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur Lampung, terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka serius usai menjadi korban pembegalan sadis. Pria 62 tahun ini mengalami luka usai diserang 3 begal yang ingin merebut sepeda motornya menggunakan senjata tajam di bagian punggung dan tangan hingga 2 jarinya putus. Menurut pengakuan korban, peristiwa terjadi dalam keadaan sepi lantaran hari sudah menjelang sore dan dia pun harus berlari hingga ke jalan raya untuk meminta pertolongan warga usai mengalami luka sabetan senjata tajam. Itu lagi nengok ke kebun singkong. Waktu itu ada berapa pelaku, Pak? Saya ingat kita, Pak. Pelakunya ada 3 keseluruhan, cuman yang melakukan penyerangan 1 orang. 1 orang yang melakukan penyerangan. Itu pakai apa penyerangannya? Kayak golok. Maaf, Pak, luka-luka yang kita alami itu apa aja sih, Pak? Pertama diserang punggung ini 2 kali, langsung nebas dari belakang, kemudian aku turun dari sepeda motor, diserang dari depan, ya berkali-kali, bahkan dia mau ngambil ke posisi perut kan, cuman saya ngelak terusan itu.
Tangan kita ada yang ini jarinya. Iya, ini jari saya luka 4, cuman yang ada 2 yang putus. Putus dia. Untuk kronologis kejadiannya, saat korban mengendarai sepeda motor tersebut dihadang oleh pelaku yang berjumlah sekitar 3 orang. Kemudian pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam dan sempat melukai jari korban. Dan korban akhirnya dirawat di rumah sakit. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk segera menangkap pelaku begal sadis yang diperkirakan berjumlah 3 orang tersebut. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya dari unit Reskrim Polsek Tambun Selatan menangkap seorang pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat AKP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Pelaku kerap melancarkan aksi penipuan dengan modus mengurus kasus hukum hingga janji meloloskan CPNS, hanya bermodalkan seragam dinas Polri lengkap dan ID card. Pelaku yang diketahui bernama Widadi berusia 59 tahun. Hanya terdiam saat ditangkap unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi. Untuk meyakinkan korban, tersangka menggunakan seragam Polri lengkap dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP serta ID card. Dengan rapinya penyamaran itu, korban yang percaya lalu menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah dengan harapan kasusnya bisa diurus atau anggota keluarganya bisa lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 3 orang yang melapor secara resmi dengan total kerugian mencapai 86 juta rupiah. Ini pagi ini saya merilis perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan pasal 378 dan 372 KUHP. Di sini berkaitan dengan orang dari masyarakat atau oknum yang mengaku menjadi anggota kepolisian dengan pangkat pengakuan sesuai dengan foto, sesuai dengan dokumentasi yang dia berikan kepada masyarakat untuk menipu korban ataupun meyakinkan korban dengan menggunakan pangkat baju dinas Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi ataupun AKP. Dalam pengakuannya, Widadi mengaku mendapatkan seragam dan membuat ID card di Pasar Senen dengan harga Rp300.000. Tersangka juga mengaku pernah menjadi banpol di wilayah Jakarta Timur. Saya ngabdi di kepolisian itu sudah ada hampir 9 tahunan. Ya bikin laporan laporan kehilangan apa itu dulu saya yang bikin dan orang Senen itu dan yang bikin semua komplit 300-an. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban untuk melaporkan tindakan tersangka ke Polsek Tambun Selatan atau Polres Metro Bekasi. Atas perbuatannya, Widadi dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim Resmob Polresta Solo mengamankan seorang pria berinisial W usai melakukan aksi pencurian uang dengan modus mengganjal ATM. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 10 kartu ATM dan uang tunai hasil kejahatan. Tim Resmob Satreskrim Polresta Solo berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial W warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria tersebut ditangkap usai melakukan aksi kejahatan yakni mencuri uang dengan modus ganjal ATM. Kasus ini berawal dari korban yang melapor ke pihak berwajib usai kehilangan uang di saat kartu ATM miliknya tertelan mesin. Saat itu korban yang merasa panik dan bingung karena kartu ATM-nya tertelan, pelaku kemudian menawarkan bantuan dengan mengarahkan korban menekankan tombol korek dan enter berulang kali sambil memasukkan PIN. Setelah itu kartu ATM tidak kunjung keluar sementara pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu korban mendapati saldo rekeningnya berkurang sebesar Rp3.500.000. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 2 pasang nomor polisi palsu, 4 buah klip penjepit, 1 unit HP Samsung A56, 1 unit HP Samsung A56 warna hitam dan juga 10 kartu ATM dari berbagai bank. Kanit Resmob Polresta Solo, Ibda Irham Rozan Alfikri mengatakan bahwa pelaku saat ini telah ditahan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Resmob Polresta Surakarta telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM di salah satu hotel di Jalan Selamat Riyadi Solo. Pelaku telah melakukan berbagai macam TKP di Solo, khususnya baru diketahui 2 TKP dan berbagai TKP di kota lainnya. Saat ini
pelaku sudah berhasil kami amankan dan akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Dari keterangan petugas, pelaku ini sudah seringkali melakukan aksi yang sama di berbagai daerah, di mana 2 diantaranya dilakukan di kota Solo. Pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp578.494.500 melalui ATM Bank Mandiri KCP Solo pada 2024. Saat ini polisi masih berupaya untuk mengembangkan kasus untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jaringan pencurian ATM lintas daerah ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV, melaporkan. Masih dari informasi kriminal mengenai seorang kakek di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi setelah tega menyiramkan air keras kepada pasangan suami istri tetangganya hingga mengalami luka bakar. Penyiraman air keras dipicu lantaran tersangka tidak terima ditegur karena anaknya sering mengejek anak korban. Kakek berinisial S warga Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten ini ditangkap polisi setelah tega menyiram pasangan suami istri tetangganya dengan air keras pada Kamis 11 September 2025. Peristiwa penyiraman air keras ini bermula saat anak dari pasangan suami istri bernama Astari dan Amelia melapor sering diejek dengan kata kasar oleh anak tersangka. Kesal anaknya kerap diejek, pasangan suami istri ini pun mendatangi rumah tersangka dengan maksud memberikan teguran agar anak tersangka tidak lagi mengejek anaknya. Namun karena tidak terima ditegur, istri tersangka mengamuk hingga akhirnya terlibat percekcokan. Tersangka kemudian keluar dari dalam rumah sambil membawa air keras. Tersangka kemudian menyiramkan air keras yang dibawanya ke arah kedua korban. Kedua korban yang mengalami luka bakar akhirnya meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah sakit. Kapolsek Kronjo AKP Inyoman Naryana Senin 15 September 2025 sore mengatakan, tersangka S ditangkap setelah keluarga korban membuat laporan ke Polsek Kronjo usai kejadian. Dari hasil pemeriksaan diketahui keluarga korban dengan keluarga tersangka memang tidak akur. Kedua keluarga tersebut sebelumnya sudah sering terlibat percekcokan. Kejadian ini dilakukan oleh pelaku dengan inisial S terhadap korban inisial A dan inisial M. Pelaku S menyiramkan cairan kimia atau menyemprotkan cairan kimia ke arah muka atau tubuh kedua korban sehingga mengakibatkan kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tubuh lainnya. Serta akibat kejadian tersebut, kedua korban sempat dirawat inap di RSUD Balaraja. Motif daripada pelaku S melakukan penganiayaan karena tidak terima ditegur oleh korban A dan korban M melalui menantunya tentang permasalahan anak. Jadi mereka ini adalah bertetangga sebetulnya, jadi rumahnya berdekatan. Mereka sering cekcok sih dan sebelumnya dan sebelumnya memang sering terjadi keributan akibat dari anak korban ini yang menurut keterangan korban sering diejek oleh pelaku S sehingga korban A dan korban M ini tidak terima sehingga menegurlah melalui menantunya. Demikian. Pasal yang diterapkan itu adalah pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Balaraja, sementara tersangka bakal dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya Arif dan juga pemirsa, tentunya hal ini sangat sekali kita sayangkan ya. Mengingat seharusnya apabila ada dua pihak yang mengalami permasalahan seperti itu seharusnya bisa terlebih dahulu dibicarakan baik-baik. Sehingga tidak perlu adanya terjadi kasus kekerasan yang merugikan kedua belah pihak. Benar sekali, apalagi kalau kita melihat dari asal mula kasusnya ini kan karena perselisihan antara anak-anak mereka. Sampai akhirnya kedua orang tuanya ini justru yang bertengkar hingga berujung pada penyiraman air keras. Harusnya ini bisa dibicarakan baik-baik, apalagi ini kan masalahnya sebenarnya cukup sepele, yaitu anak-anak. Jadi untuk pelajaran juga untuk kita semua agar lebih memikirkan lagi tindakan-tindakan, karena kalau sudah kejadian semuanya bisa rugi, baik korban tentunya dan juga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pastinya.
Dan tentunya Arif dan juga pemirsa, kita masih memiliki informasi peristiwa lainnya, yaitu mengenai sebuah mobil Daihatsu Alia bernomor polisi F1814JK dihancurkan massa di Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Senin 15 September 2025. Insiden dipicu oleh pengemudi mobil yang mengemudi ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan lalu berusaha melarikan diri. Terlihat mobil Ayla tersebut hancur oleh amukan warga dikarenakan aksi tabrak lari yang dilakukannya. Saksi mata Dery Srisandi mengungkapkan, pengemudi mobil tersebut diduga dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh obat terlarang karena terlihat seperti orang tidak fokus saat mengemudi. Diduga mobil tersebut menabrak sejumlah kendaraan di sekitar ruko, termasuk pedagang es dan pedagang beras, hingga membuat amukan massa tak terkendali dan menghancurkan mobil. Hingga kini belum dipastikan ada atau tidaknya korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang diduga tabrak lari ini. Natania Astria, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah injak pedal rem seorang pengemudi menabrak petugas satpam hingga terpental dan tersungkur di salah satu sekolah di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tak hanya satpam, namun mobil turut menabrak tiang listrik. Inilah detik-detik pengendara mobil sedan warna hitam yang dikendarai oleh seorang perempuan di salah satu sekolah di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pengemudi berinisial SM ini menabrak seorang satpam hingga terpental dan tersungkur. Satpam berinisial RB mengalami luka di bagian kaki hingga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kanit Lantas Grogol Petamburan AKP Arif Rahman Hakim menyampaikan bahwa peristiwa ini terjadi saat pengemudi hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Korban yang berdiri di depan mobil pengemudi ketika tengah mengatur tempat parkir, tiba-tiba ditabrak oleh pengemudi hingga tersungkur. Diduga pengemudi salah menginjak pedal rem, melainkan menginjak pedal gas. Memang betul, hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, sekitar jam 10.41, di Jalan Tanjung Duren Raya ya, area sekolahan Ukrida ya, Grogol Petamburan, telah terjadi 33L ya, atau pengemudi Yaris, kendaraan sedan ya, sedan Yaris, inisial SM ya, perempuan umur 37, waktu itu jemput anaknya ya, mau jemput anaknya mau pulang, dia nginjak rem tapi salah nginjak gas. Akhirnya lompat, dirempet satpam ya, satpam atas nama inisial RB dengan luka-luka lecet-lecet di kaki. Lanjut, permasalahannya udah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski begitu, kasus kecelakaan lalu lintas ini tidak berlanjut ke ranah hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan. Pengemudi mobil pun bertanggung jawab atas insiden tersebut, kemudian membiayai pengobatan korban di rumah sakit. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Entah karena grogi atau mungkin karena gugup, jadi hingga salah menginjak pedal yang harusnya rem tapi justru gas, dan akhirnya terjadi kecelakaan hingga menabrak seorang satpam, bahkan juga berakhir dengan menabrak tiang listrik. Benar sekali, tentunya ini merupakan salah satu kejadian yang cukup viral dari belakangan ini yang baru saja terjadi kemarin. Begitu kita menyimak bersama adanya seorang ibu-ibu yang mungkin juga ada kecurigaan nih dari para netizen ataupun masyarakat, mungkin ibu-ibunya itu sedang bermain HP ataupun mengantuk seperti itu. Jadi kita juga belum mendapatkan informasi lebih jelas dan juga lebih lengkapnya mengenai penyebab dari mengapa ibu-ibu tersebut akhirnya bisa menabrak. Namun untungnya Arif dan juga pemirsa, sang ibu juga memiliki rasa tanggung jawab seperti itu. Sehingga setelah dia menabrak, dia masih terlihat turun. Dari video yang viral di media sosial kita dapat saksikan bersama bahwa sang ibu juga merasa panik dan bersalah dan juga bertanggung jawab. Puji syukurnya alhamdulillah sang satpam masih selamat dan berhasil dibawa ke rumah sakit. Dan tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita semua, ketika mengendara harus lebih waspada, harus lebih fokus, jangan sampai teralihkan apalagi mungkin karena mengantuk atau justru karena HP itu tadi. Pastinya. Dan tentunya pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas percepatan transisi energi nasional dan isu strategis lainnya. Usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 15 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek transisi energi ini. Selain itu, pemerintah mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha nasional, BUMN, dan mitra internasional demi memperkuat sektor energi bersih di Indonesia. Tadi rapat pertama, habis itu dipanggil lagi, kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas. Tak hanya membahas transisi energi, pertemuan tersebut juga menyinggung kelanjutan negosiasi dengan Freeport. Menteri ESDM mengungkapkan bahwa selain penambahan saham sebesar 10% yang telah disepakati, kini terbuka peluang untuk meningkatkan nilai saham yang lebih besar. Solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar. Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk dalamnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa siang. Dalam rapat kali ini membahas berbagai sektor seperti ekonomi, perumahan, dan energi terbarukan. Usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 15 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek transisi energi ini. Selain itu, pemerintah mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha nasional, BUMN, dan mitra internasional demi memperkuat sektor energi bersih di Indonesia. Iya, tadi rapat pertama, habis itu dipanggil lagi, kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis. Karena solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar. Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk dalamnya adalah PLN. Tak hanya membahas transisi energi, pertemuan tersebut juga menyinggung kelanjutan negosiasi dengan Freeport. Menteri ESDM mengungkapkan bahwa selain penambahan saham sebesar 10% yang telah disepakati, kini terbuka peluang untuk meningkatkan nilai saham yang lebih besar. Yang kedua, kita juga bahas tentang beberapa perkembangan terkait dengan kelanjutan daripada Freeport. Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan. Dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar tunjangan perumahan anggota DPRD dapat segera dievaluasi. Hal itu merespon ramainya isu tunjangan perumahan anggota DPRD yang memantik gelombang aksi besar-besaran di beberapa daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau agar DPRD serta pemerintah daerah dapat mengutamakan suara masyarakat untuk menghentikan kebijakan tunjangan perumahan anggota DPRD. Tito mengaku pihaknya telah melakukan monitoring mengenai informasi tunjangan perumahan. Hasilnya, banyak anggota DPRD di wilayah Jawa yang menerima tunjangan tersebut. Mantan Kapolri itu pun meminta agar isu mengenai tunjangan tersebut tak sepenuhnya ditujukan ke kepala daerah terpilih 2024. Pasalnya kebijakan tersebut merupakan kebijakan lama yang tertuang lewat PP nomor 18 tahun 2017. Ya, itu terutama yang di Jawa ya. Saya udah ngecek yang di daerah yang lain. Terutama yang di Jawa. Itu pun karena kebijakan lama bukan kebijakan baru loh. Ya, tolong jangan salahkan kepala daerah yang baru. Kepala daerah baru ini nggak tahu loh. Saya udah cek DKI, Jawa Tengah nggak tahu, Jawa Barat nggak tahu. Ini kebijakan lama saat itu. Ya, karena adanya undang-undang saya ulangi PP nomor 18 tahun 2017 itu, di mana di situ diberikan rumah pemerintah daerah menyiapkan rumah negara kepada anggota DPRD dan pimpinannya. Kalau rumahnya negaranya belum ada, diberikan tunjangan perumahan, sehingga akhirnya diberikanlah tunjangan perumahan. Di situ disebutkan tunjangan perumahan dengan perkada, jadi menentukan kepala daerah besarannya. Nah, kadang-kadang kan tarik-menarik di situ. Ada daerah yang menaikkan, oke, kita kasih tunjangan perumahan, tapi APBD jangan diganggu ya, seperti itu. Nah, menghadapi situasi ini, saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama yang di Jawa, ya, agar koordinasi dengan DPRD mendengar suara publik, dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN menambah kuota dan memperbaiki pelayanan program PTSL, terutama di Dapil. Program tersebut dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan mengakui target PTSL turun tahun 2025 dan berjanji memperbaiki pelaksanaan program. Dalam rapat kerja Kementerian ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI terkait penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 16 September 2025. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk menambah kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Beberapa anggota Dewan juga menyoroti ketimpangan distribusi kuota antar daerah dan meminta keadilan alokasi, khususnya di daerah pemilihan mereka. Pak Nusron ini Menteri ATR, saya kira ya sudah disampaikan tadi naik cukup signifikan dari 4,4 ke 9,4 hampir Pak. Jadi saya berharap ini karena saya harus mendahulukan dapil saya Pak. Mohon PTSL-nya Pak ditambah Pak, karena kan baru Kanwil kan Pak di sana ya, baru kita pecah dari Kaltim ya, sudah operasional ya Pak, ATR BPN sudah ya, jadi mudah-mudahan nggak kayak dulu cuma kebagian receh-receh dari Kaltim Pak, jadi mohon ditambah. Dan kemudian yang saya juga senang melihatnya ini ada sosialisasi program strategis Pak, wah keren banget Pak, ini sangat dirindukan masyarakat Pak. Karena banyak ketidaktahuan di bawah tentang berbagai problema terkait pertanahan, terkait agraria. Dan saya kira ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, karena kami beberapa kali bersama Kementerian ATR BPN itu melakukan sosialisasi Pak. Yang kemudian menjadi problem bagi kami adalah follow up-nya apa dari diskusi, sosialisasi dan segala macam itu. Selain meminta peningkatan kuota, DPR juga menyoroti masih adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun BPN menyatakan program ini tidak dipungut biaya. DPR meminta pemerintah untuk mencegah pungutan di tingkat kelurahan dan desa yang bisa mencapai Rp250.000. Mereka menilai hal ini bisa mencederai semangat program yang seharusnya gratis dan pro rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan menjelaskan bahwa dari target 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25% yang belum terdaftar. Ia juga mengakui bahwa target PTSL menurun dari hampir 5 juta bidang pada 2024 menjadi 1,9 juta pada 2025. Menurutnya penurunan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan agar lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebenarnya target PTSL ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu di 2024 itu peta bidang tanahnya itu hampir mencapai 4.900.000 atau 5 juta target peta bidang tanah PTSL di tahun 2024. Kemudian turun di 2025 menjadi 1,3 juta dan sekarang alhamdulillah bisa mengalami peningkatan di 1,9 juta. Berkat PTSL yang diluncurkan pada tahun 2016-2017 ini, alhamdulillah kita masih memiliki PR sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target 126 juta bidang masih kekurangan sekitar 25%. Inilah yang kemudian akan kita kejar karena kami meyakini jika seluruh bidang tanah di Indonesia ini terdaftar dan juga tersertifikasi, ini tentunya juga akan meminimalisir konflik, sengketa dan perkara yang bisa terjadi di depan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi, mudah-mudahan para pimpinan dan anggota Komisi 2 dapat terus mengawasi pelaksanaan dari PTSL ini dengan kenaikan anggaran ini dan bisa bersama-sama kami juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemindahan 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman dan bunga deposito. Menurutnya, pemindahan kas yang sebelumnya berada di Bank Sentral akan memudahkan perbankan untuk membelanjakan demi mendukung program pemerintah maupun meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemindahan dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman. Pasalnya, perbankan telah memiliki banyak uang untuk diberdayakan. Oleh karena itu, nantinya pemindahan tersebut dilakukan ke 5 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Adapun uang negara yang disimpan di 5 bank ini berada dalam bentuk deposito on-call konvensional atau syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Mas sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun. Itu akan berdampak ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya di situ. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Dari Jakarta, Farizal Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan uang 200 triliun di 5 bank anggota Himbara yang disuntikan oleh pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Purbaya mengatakan bahwa bunga pinjaman Himbara untuk Kopdes tersebut ditetapkan sebesar 2%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, Bank Himbara bisa memanfaatkan kucuran dana 200 triliun untuk pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Dana 200 triliun tersebut merupakan saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia yang disalurkan ke Bank Himbara. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih ditetapkan sebesar 2% yang kini turun dari sebelumnya sebesar 4%. Nanti Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara dengan plafon atau batas atas pinjaman sebesar 3 miliar per unit dan dikenakan bunga 6%.
Kendati demikian, dirinya menekankan agar Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari SAL 200 triliun itu untuk unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Bunganya itu pada dasarnya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk operasi Merah Putih kalau sudah siap. Dan kami ada instruksi ke perbankan, kalau mereka pakai untuk operasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Jadi harusnya sih akan berjalan terus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Dari Jakarta, Farisal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menanggapi adanya wacana pembentukan Komite Reformasi Polri. Rikwanto menilai jika pembentukan wacana tersebut bertujuan untuk memperbaiki penegakan hukum di tubuh Polri, maka pihaknya akan mendukung penuh. Pemerintah disebut tengah merancang pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan mendasar dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menilai jika dalam prinsipnya wacana tersebut berdampak positif untuk rakyat dan baik untuk mereformasi penegakan hukum, maka hal itu pantas untuk dijalankan. Selain itu, menurutnya reformasi di tubuh Polri juga bisa menjadi peluang bagi Polri untuk meresposisikan diri secara kelembagaan mengenai apa yang dianggap kurang pas dan perlu ditingkatkan. Ya, sebagai mitra Komisi 3, Polri ini sudah diminta oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan reformasi di tubuh Polri. Prinsipnya kalau itu baik untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk penegakan hukum, dan untuk Polri sendiri, it's okay, go ahead. Ya. Dan ini juga peluang bagi Polri untuk mereposisi diri lagi secara kelembagaan. Mana yang kurang pas, mana yang dianggap kurang betul, atau yang perlu ditingkatkan, ini bisa dipakai juga kesempatan reformasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, tentunya ini diharapkan bisa menjadi sebuah momentum penting ya, Arif dan juga pemirsa, di mana kita ketahui bersama setelah adanya kejadian kemarin yang tentunya sangat menyedihkan dan juga menjadi highlight ataupun perhatian publik bahkan hingga ke level internasional. Tentunya dengan adanya reformasi dari Polri ini, kita masing-masing berharap akan adanya perkembangan yang lebih baik. Tentunya masyarakat juga akan lebih senang, tentunya juga masyarakat akan lebih merasa aman, tentram, dan juga merasa yang paling penting adalah suaranya didengar. Benar sekali, dan kalau kita melihat reformasi di tubuh Polri ini menjadi harapan dari masyarakat luas, terutama dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Kita berharap ini merupakan gebrakan-gebrakan baik untuk Indonesia yang lebih baik, terutama di tubuh Polri ke depannya sesuai dengan apa yang ekspektasi dari masyarakat melalui reformasi di tubuh Polri ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta setiap kepala daerah memperhatikan secara bijak sebelum menaikkan pajak melalui pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurutnya, kenaikan pajak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, juga dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni melalui pajak. Namun kepala daerah setempat juga harus betul-betul memahami bagaimana kondisi sosial masyarakatnya sebelum memutuskan untuk menaikkan pajak. Tito menuturkan pertimbangan untuk menaikkan pajak melalui PBB dapat dilakukan pemerintah daerah melalui sosialisasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui dampak terhadap ekonomi masyarakat dan bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka. Meski demikian, Tito juga memahami bahwa 80% kepala daerah yang saat ini memimpin daerahnya merupakan kepala daerah baru, sehingga tak semua kepala daerah baru tersebut menjalankan kebijakannya sendiri dalam menaikkan pajak, karena ada pula yang melanjutkan kebijakan pemimpin yang lama. Nah, daerah akhirnya ada yang menaikkan pajak dan retribusi, diantaranya PBB tadi yang paling gampang. Nah, di situ ada ketentuan bahwa setiap kenaikan itu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dua, melakukan sosialisasi pada masyarakat. Nah, sosialisasi lakukan, dialog dilakukan, masyarakat jelaskan. Dan lihat juga kira-kira berdampak
kepada ekonomi masyarakat terdampak nggak? Kalau masyarakat yang nggak mampu diberikan beban, ya mereka nggak pasti akan berat sekali. Oleh karena itu kepala daerah harus bijak. Saya tahu bahwa sekarang ini 80% kepala daerah ini baru. Tapi keputusan itu yang naikkan ini hanya 5 yang di tahun 2025 ya, yang dari 20 yang di atas 1%. Yang lain keputusan yang lama. Mereka hanya melanjutkan. Nah, oleh karena itulah saya minta untuk melakukan evaluasi kembali. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Dari Jakarta, ribuan pencari kerja datang ke Gor Cengkareng, Jakarta Barat untuk mencoba peruntungannya melamar pekerjaan di acara Jakarta Job Fest yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat. Para pelamar datang dari Jakarta dan luar Jakarta untuk menyerahkan lamaran pekerjaan, bahkan walk interview langsung. Inilah suasana Jakarta Job Fest yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi di sebuah gelanggang remaja Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Terdapat sekitar 47 tenan perusahaan yang membuka lowongan kerja mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan hingga fintech. Jakarta Job Fest ketiga ini diharapkan mampu menyerap angka tenaga kerja yang tinggi. Sebagai informasi, pada Job Fest pertama dan kedua dapat menyerap hampir 40% dari jumlah pelamar dan yang diterima bekerja. Tingkat pengangguran di Jakarta masih berada di posisi 6,18% atau sekitar 300.000 lebih atau turun sekitar 0,21% dibanding tahun 2024. Oke, angka pengangguran itu kan kita berpedoman pada BPS ya, yang dikeluarkan pada bulan Februari dan nanti mungkin bulan September atau Oktober itu ada namanya tingkat pengangguran terbuka. Untuk Jakarta ini masih di posisi 6,18% atau kisarannya kalau dibandingkan dari jumlah angkatan kerja itu sekitar 300.000 lebih kan. Tentunya kita terus mengintervensi bagaimana masyarakat diberikan keterampilan sebagai bekal kerja mereka, lalu kita memberikan kesempatan mempertemukan mereka antara pencari kerja dengan orang yang membutuhkan, salah satu job fair ini. Dan trennya ini insya Allah menurun. Kita menurun, nanti kita akan sampaikan mungkin bulan di akhir tahun ya, berapa angka yang dari 6,18 itu untuk Jakarta, insya Allah angka penganggurannya bisa turun. Salah satu warga yang datang ke Jakarta Job Fest merasa memiliki kendala saat melamar. Ia terkendala dengan batas usia yang ditentukan perusahaan, meski secara pengalaman pernah bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan. Ia berharap pemerintah mengkaji ulang soal pembatasan usia kerja di Indonesia, khususnya Jakarta. Saya 2 tahunan ini ya, karena kan sudah tidak bekerja lagi. Sebelumnya saya ada buka usaha tapi sudah bangkrut. Jadi saya ada usaha jualan online tadinya, tapi karena pembelinya melemah, jadi saya mencoba peruntungan lain di dunia kerja yang berhubungan dengan jualan online, telemarketing gitu, seperti itu. Jadi karena dibuka ini saya coba dari bawah sampai atas ini yang selevel gitulah yang pekerjaan saya gitu. Diketahui, Jakarta Job Fest ini dilaksanakan secara hybrid, dilaksanakan secara langsung di Gelanggang Remaja Cengkareng, Jakarta Barat hingga esok, dan juga diadakan secara online selama 1 minggu dari tanggal 11 September hingga 17 September 2025. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Cila dan juga pemirsa, di tengah banyaknya gelombang PHK dan juga sulitnya mencari pekerjaan, adanya job fair ini menjadi angin segar terutama untuk mereka yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang dengan apa yang diinginkan. Dan kita berharap, kita mendoakan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Pastinya, dan tentunya kita juga turut mengingatkan kepada teman-teman yang ingin mencari pekerjaan agar tidak hanya lupa untuk membawa dokumen-dokumen penting, namun juga menyiapkan diri dan juga skill. Karena kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman saat ini menuntut kita untuk memiliki skill-skill yang lebih, ditambah lagi dengan adanya teknologi AI yang bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia, sehingga tentunya kita ingin memberikan peringatan dan juga himbauan kepada teman-teman dan juga para pemirsa agar terus menambah skill, mengupgrade diri agar kompetisinya itu semakin sehat dan juga
pekerjaan-pekerjaan di Indonesia ini bisa terisi oleh orang-orang yang benar-benar mumpuni dan juga berkompeten. Selain menambah kemampuan dan juga skill, ini perlu juga diingatkan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari ataupun sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar juga berhati-hati agar tidak tertipu dengan banyaknya lowongan-lowongan bodong ataupun scam. Bahkan mungkin kalau kita melihat juga janji-janji atau banyak sekali yang terjadi di Indonesia yang kemudian ke luar negeri akhirnya dijadikan sebagai admin judi online dan lain sebagainya. Kita berharap hal-hal tersebut bisa dihindari untuk teman-teman tetap semangat mencari pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Pastinya, dan tentunya hal yang tidak kalah pentingnya ialah jangan lupa untuk berdoa dan juga meminta restu kepada keluarga, rekan-rekan, betul sekali, agar semua proses pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Ketua Umum Bayangkari, Juliati Sigit Prabowo, yang menyalurkan secara langsung bantuan sosial untuk korban banjir di Bali. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak dari bencana. Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Bali, Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo menyerahkan langsung bantuan sosial dari Seruni atau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih. Bantuan disalurkan melalui kunjungan ke sejumlah lokasi pengungsian, di antaranya Balai Banjar Tohpati, Perumahan Kalista Wiraraja Ubung Kaja, Balai Banjar Alang Kajeng, dan Glogor di Denpasar, serta Asrama Polri Polsek Kuta. Dalam kegiatan ini, Juliati Sigit Prabowo didampingi Kapolda Bali, Irjen Pol Danil Adiata Jaya, beserta Ketua Bayangkari Daerah Bali, Didit Danil, Wakapolda Bali Brigjen Pol Ikomang Sandi Arsana, dan jajaran PJU Polda Bali. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban pengungsi, serta memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat terdampak bencana. Tak hanya itu, Ketua Umum Bayangkari juga turut meninjau fasilitas kesehatan Polri untuk memastikan layanan bagi korban banjir berjalan dengan baik. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebagai upaya melindungi produk-produk unggulan nasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi, Badan Legislasi DPR RI tengah menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sebagai langkah konkret DPR untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi untuk rakyat. Komoditas strategis merupakan barang atau produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi besar, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Komoditas ini dapat berupa bahan pangan, bahan baku industri, hingga sumber energi yang vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan kemajuan negara. Melihat betapa vitalnya hal tersebut, Badan Legislasi atau Balik DPR RI mulai menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan kedaulatan atas berbagai sumber daya alam dan energi milik negeri sendiri. Artinya di sini sesuai dengan program Astacita kita bahwa kita akan mengarah kepada hilirisasi yang tujuannya untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan tidak boleh terlepas daripada kedaulatan dan kemandirian. Ya, bahwa sama-sama kita ketahui masih banyak bahan-bahan sandang dan pangan itu dipenuhi dengan impor. Hal ini sangat merugikan tentunya bagaimana pasokan di dalam negeri, bagaimana akhirnya di sektor hulu yaitu petani dan yang lain-lainnya itu sudah barang pasti terdesak, ya tentunya itulah yang menyebabkan angka pendapatan kita menjadi turun. Saya kira itu. Jadi komoditas strategis itu untuk memperhatikan sektor bagaimana tata kelola dan tata niaga. Ini komoditas strategis ini mengacu kepada sektor pertanian dan perkebunan. Ya, jadi tidak terlepas daripada hasil ternak, tidak terlepas juga dengan hasil-hasil perkebunan menjadi seperti contohnya pertekstilan ya. Pertekstilan itu kan bahan tekstil itu bisa dari kapas, bisa dari remin, bisa dari polyester dengan bahan baku dasarnya bermacam-macam
Nah, hal ini kan bisa, apakah ada pilihan yang secara alternatif, apakah ada pilihan mungkin ada kualitas, misalkan kalau kapas kita berkurang mungkin ada remin dan yang lain-lainnya. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau tidak ada perhatian dan tidak ada tata kelola dan apalagi tata niaganya, sudah barang pasti ya kesemuaannya itu kalau tidak ada aturannya, ada pengaturannya, sudah barang pasti itu akan anjlok dan akan tidak memiliki satu daya kekuatan untuk mengarah kepada ketahanan yang berasaskan pada kemandirian dan RUU ini diharapkan mampu memperkuat nilai komoditas strategis Indonesia dari hulu hingga hilir industri perkebunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang intensif pajak penghasilan atau PPh final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 0,5% dari penghasilan bruto hingga tahun 2029. Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan 4,8 miliar setahun dengan tujuan untuk meringankan beban pajak dan penyederhanaan kewajiban administrasinya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Airlangga mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai 2 triliun untuk menjalankan program ini sepanjang tahun 2025. Adapun wajib pajak atau WP yang terdaftar sebagai UMKM telah memenuhi kriteria mencapai 542.000 orang. Nah, kemudian paket 4 tadi yang 8 sudah saya jelaskan. 8 diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025. Yang 4 adalah yang akan dilanjutkan di 2026. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Diskon iuran ini diberikan sebesar 50% bagi kelompok pekerja bukan penerima upah atau PPBU yang meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, supir hingga kurir logistik. Pemerintah memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 50% bagi kelompok pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, supir hingga kurir logistik. Diskon iuran ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2025. Target penerima akan mencapai 731.361 orang dengan total anggaran 36 miliar yang akan disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun manfaat yang diterima dari PBPU dari JKK yakni santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian dengan total menerima 42 juta. Selain itu, manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Ketenagakerjaan, bunganya akan diturunkan sebesar 2%. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol
dan dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program uang terkait dengan perumahan. Nah ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%. Ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4%. Ini seluruhnya dengan juga relaksasi SLIK dari OJK. Nah ini targetnya 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, dan ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah. Dari Jakarta, Farizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 1 DPR RI sepakat untuk menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2026 sebesar Rp187,1 triliun. Kesepakatan pagu anggaran tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf TNI pada Selasa pagi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, pagu anggaran 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI. Tak hanya itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional negara dalam menghadapi situasi global yang berkembang dari waktu ke waktu. Menhan juga mengatakan bahwa harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang sudah diterima. Oleh karenanya, Menhan mengusulkan kepada DPR untuk terus memperlihatkan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu, yang kita ketahui bersama situasi global akan berpengaruh kepada regional dan kita mengantisipasi berpengaruh kepada nasional. Untuk itu TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Cila dan juga pemirsa, di tengah situasi global yang tengah memanas, di mana kita tahu peperangan terjadi di mana-mana antara Rusia dengan Ukraina, kemudian Israel dengan Palestina, dan sekarang juga sudah merambah ke negara-negara Timur Tengah, maka mungkin ini menjadi hal yang wajar ketika DPR menyetujui pagu anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan juga TNI sebesar ratusan triliun tersebut. Lagi-lagi ini untuk mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan terburuk. Tentu kita tidak berharap akan adanya perang di Indonesia, tapi kita perlu menyiapkan segala sesuatu di tengah kondisi global yang tengah memanas dan ketidakpastian
politik global yang terjadi saat ini tentunya. Pastinya Arif, dan tentunya kita ketahui bersama juga bahwa tidak hanya dari global namun di Indonesia sendiri dan juga di beberapa kota, di Jakarta, di Medan, di Solo dan juga kota-kota lainnya juga kemarin sempat terjadi gejolak yang cukup parah begitu Arif dan juga pemirsa, sehingga mungkin jika dari pihak DPR dan juga Kemenhan melihat perlu adanya penambahan anggaran agar mempersiapkan diri gitu, sehingga nantinya para TNI, kemudian alat-alatnya, kemudian kendaraan perangnya juga semakin siap untuk menjaga situasi dan kondisi agar masyarakat juga merasa aman dan nyaman. Kita berharap Indonesia tetap aman dan nyaman melalui pagu anggaran yang mungkin mencapai ratusan triliun ini juga bisa menjadi persiapan Indonesia untuk menghadapi segala sesuatu di kemudian hari. Pastinya, dan tentunya pemirsa sekalian, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar membuka kick-off aksi bersama pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya dan bahan yang dilarang untuk penggunaan pada sediaan farmasi dan pangan olahan. Acara yang dihadiri perwakilan kementerian lembaga sebagai bentuk komitmen bersama dalam menutup celah penyalahgunaan bahan berbahaya yang beredar ke dan dari Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan penanganan penyalahgunaan bahan berbahaya harus dimulai dari hulu melalui sinergi pengawasan rantai pasok. Dalam hal ini BPOM bekerja sama dengan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi Digital, Kepolisian, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah peredaran bahan berbahaya seperti merkuri, formalin, atau kandungan kimia obat yang dapat merugikan masyarakat. Taruna menyampaikan penguatan rantai pasok ini tak hanya melindungi masyarakat dari produk kosmetik, obat herbal, atau makanan olahan yang berbahaya, tetapi juga memberikan perlindungan kepada industri legal dalam negeri. Melalui aksi ini, Taruna menyatakan komitmen untuk menjaga kesehatan publik dan mendorong sinergi nasional dalam pengawasan obat dan makanan demi keselamatan rakyat Indonesia. Kita punya komitmen bersama bahwa ini tanggung jawab kita bersama-sama. Mari kita kerja bersama-sama, khususnya berhubungan dengan rantai pasok bahan dasar. Kita masuk ke hulunya. Untuk apa? Pencegahan. Sebelum masalah itu sampai ke orang, sebelum digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya ilegal untuk melakukan tindak kejahatan. Contoh paling konkret, kalau misalnya bahan baku kosmetik yang mengandung merkuri kita tahan di ujung, tentu tidak akan ada dijual di lapangan kan. Demikian juga bahan kimia obat kalau kita tahan dari hulunya, tidak akan sampai masuk ke obat-obat herbal atau makanan-makanan yang mengandung itu, atau formalinnya kita awal dari bawah, dan itu kan domainnya ada di Bea Cukai, ada di perdagangan dan seterusnya. Jadi kita sekarang melangkah lebih jauh lagi bersama-sama, bukan hanya Badan POM. Untuk apa? Dengan ke Bea Cukai, dari Kementerian Keuangan Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea Cukai, kita dengan karantina, kita bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Digital, kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, kita bekerja sama dengan Kepolisian, dengan Lingkungan Hidup, dan bukan hanya itu, dengan pengusaha sendiri yang legal, pengusaha legal, supaya kita lindungi juga bukan hanya rakyat, industri-industri legal ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menegaskan produk mie instan Indomie rasa soto Banjar Limau Kulit yang ditemukan mengandung etilen oksida di Taiwan bukan ekspor resmi dari produsen Indofood. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan produk tersebut diduga diekspor oleh trader tanpa sepengetahuan produsen dan saat ini sudah ditarik oleh pasaran oleh otoritas Taiwan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan temuan mie instan di Taiwan terkait kandungan etilene oksida terjadi karena perbedaan standar antar negara. Taruna menjelaskan bahwa Indonesia mengikuti standar WHO dengan batas maksimal 0,1 mg yang masih diperbolehkan, sementara beberapa negara lain bahkan memberi batas hingga 0,7 mg.
Namun untuk di negara Taiwan, ketentuan yang berlaku lebih ketat, yaitu kadar etilen oksida harus di angka 0. Taruna menyampaikan produk yang dipermasalahkan bukan merupakan ekspor resmi dari produsen di Indonesia, melainkan diduga merupakan produk yang dibawa secara pribadi oleh individu. Intinya begini, ini berhubungan dengan temuan mie instan yang ada di Taiwan. Isinya mengandung etilen oksida. Nah, etilen oksida kalau menurut standarnya ada beberapa negara, kalau kita standar, kita mengikuti standar WHO. Standar kita itu 0,1 miligram. Itu masih diperbolehkan. Nah, tapi ada beberapa negara, itu juga ada. Bahkan di beberapa negara yang lain ada yang sampai 0,7 itu masih diizinkan. Tapi kalau kita jangan lewat 0,1, itu standar yang ada di negeri kita. Nah, selama dia di bawah itu masih diperbolehkan etilen oksidanya. Tapi ada beberapa negara, khususnya ada 2 negara yang saya tahu yang menginginkan zero. Salah satunya adalah Taiwan. Oleh karena itu, pada saat produk itu masuk ke Taiwan, itu dipermasalahkan. Nah, tapi harus saya klarifikasi bahwa menurut kami sudah panggil dari Indofood, bahwa itu bukan distribusi yang sifatnya ekspor dari Indonesia. Itu mungkin barang bawaan yang ada di sana. Jadi kesimpulannya yang ada di Taiwan itu bukan diperdagangkan sebetulnya, tapi dibawa oleh orang. Tapi apapun namanya, ini menjadi atensi kita, atensi Badan POM. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang warga negara Pakistan palsukan sejumlah dokumen keimigrasian untuk mengajukan paspor Republik Indonesia. Tujuannya untuk tinggal lebih lama di Indonesia karena telah menikah secara sirih dengan wanita Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan mengungkap upaya seorang warga negara Pakistan berinisial MA yang ingin mengajukan paspor Republik dengan menggunakan dokumen palsu dan juga mengaku sebagai WNI. Hal itu diketahui setelah petugas Imigrasi Jakarta Selatan mencurigai dokumen pendukung yang diserahkan pelaku saat akan mengajukan permohonan paspor. Pelaku kemudian langsung diamankan dan setelah diintegrasi, pelaku tidak memiliki izin tinggal yang sah dan telah membayar sejumlah uang kepada seorang WNA Pakistan lainnya bernama Abid untuk memasukkan dokumen pribadinya. Pada petugas, pelaku mengaku terpaksa memasukkan identitasnya karena ingin tinggal lebih lama di Indonesia usai menikahkan secara siri wanita Indonesia. Kedatangannya itu untuk wisata, makanya dia menggunakan izin tinggal kunjungan. Terus kemudian selama tinggal di Indonesia, itu berkenalan dengan beberapa wanita di Indonesia, lalu kemudian sempat menikah siri. Oleh karena itu mungkin dari situ yang bersangkutan mendapat ide untuk tinggal lebih lama di Indonesia dengan berusaha mendapatkan paspor Indonesia. Dan dari situlah mulai meminta bantuan kepada salah seorang rekan warga negara Pakistannya untuk dibuatkan dokumen aspal ini dalam rangka pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Selain menahan seorang WNA Pakistan, petugas Imigrasi Jakarta Selatan juga mengamankan WNA asal Nigeria berinisial UCV karena dianggap telah overstay dari izin tinggal yang juga ditentukan. Kepada kedua WNI ini selain dijerat pasal tentang keimigrasian, juga akan dilakukan tindakan deportasi ke negaranya masing-masing. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Indonesia dan Uni Emirat Arab meluncurkan program untuk mencetak 10 juta coder dalam 3 tahun. Inisiatif ini bertujuan membekali generasi muda menjadi pencipta teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Indonesia dan Uni Emirat Arab bekerja sama meluncurkan program besar untuk menghasilkan 10 juta coder dalam 3 tahun ke depan. Program ini dirancang agar generasi muda tidak hanya menggunakan teknologi,
tetapi juga mampu menciptakan inovasi baru seperti kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Ezar Patria, menyatakan program ini merupakan lanjutan dari kerjasama kedua negara di bidang digital. Selain fokus pada pengembangan talenta digital, kerjasama ini juga mencangkup pertukaran pengalaman dalam transformasi layanan pemerintahan dengan UEA sebagai contoh keberhasilan transformasi digital dalam 1 dekade terakhir. Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA, Abdullah Nasser Lotah, menilai program 10 juta coder ini sebagai pencapaian penting. Program tersebut diharapkan membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan aplikasi, membangun karir digital, dan bersaing di panggung global. Dewi Manik, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 3 DPR RI menyetujui 9 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc HAM untuk Mahkamah Agung tahun 2025 setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan. Hasil keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pembahasan tingkat selanjutnya. Setelah melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test, Komisi 3 DPR RI memutuskan untuk menyetujui 10 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc hak asasi manusia yang akan bertugas di Mahkamah Agung tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar pada Selasa 16 September 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengumumkan nama-nama yang disetujui antara lain Heru Pramono dan Enit Hasanuddin, Budi Nugroho dan Diana Malemita Ginting, Hari Sugiarto, Agustinus Purnomo Hadi, Lailatul Arofah, dan Muhayyah serta Suradi. Sementara itu, Pugu Haryogi ditetapkan sebagai calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang disetujui Komisi 3 DPR RI. Pertama, Suradi SH SOS MH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Kamar Pidana. Jadi menjadi Hakim Agungnya nanti Kamar Pidana. Kedua, Enit Hasanuddin SH CN MH, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI saat ini dan akan masuk menjadi Kamar Perdata. Ketiga, Dr. Heru Pramono SH Mhum saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Keempat, Dr. Hajah Lailatul Arofah MH saat ini jabatannya Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI disetujui untuk menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hajah Muhayyah SHMH. Saat ini jabatannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hari Sugiharto SHMH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, ya, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN. Berikutnya Dr. Budi Nugroho SHSE Mhum, Hakim Pengadilan Pajak saat ini disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak. Berikutnya Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MShi MH, jabatan saat ini Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, disetujui untuk menjadi Hakim Agung Tata Usaha Negara Kamar Khusus Pajak. Berikutnya Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH, jabatan saat ini Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Militer. Terakhir, Dr. Muhammad Pugu Haryogi SH SPN MH, saat ini dosen Universitas Muhammadiyah Malang, disetujui menjadi Hakim Ad hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah nama-nama calon Hakim Agung tersebut dapat disetujui? Pimpinan tepuk tangan dulu dong. Ini kita kerja seminggu.
Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dibacakannya pandangan fraksi dan telah memutuskan nama calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Habibur Rahman menambahkan bahwa setelah proses ini, Komisi 3 akan membawa hasil rapat pleno ke tahap pembahasan selanjutnya di tingkat 2 atau rapat paripurna DPR. Dengan begitu, pengangkatan para calon hakim akan segera memasuki proses akhir sesuai mekanisme perundang-undangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Komisi 3 DPR RI resmi menetapkan 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad hoc dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Hakim Agung. Komisi 3 DPR RI berharap 10 calon hakim yang sudah ditetapkan tersebut dapat menjadi sosok yang berintegritas serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Rudianto lalu menyampaikan pihaknya telah memutuskan 9 nama Hakim Agung dan 1 nama Hakim ad hoc yang terdiri dari Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, dan Kamar ad hoc HAM. Keputusan tersebut sekaligus menyelesaikan tugas DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki kewajiban dan tugas konstitusional untuk menyeleksi Hakim Agung sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Rudianto pun berharap 10 nama hakim yang sudah ditetapkan oleh DPR ini dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, serta dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum peradilan. Dari jumlah 14 orang yang terpilih 10 orang, itu adalah sikap masing-masing fraksi. Salah satunya kami fraksi Nasdem yang menyetujui 10 nama dan terdiri dari 5 kamar. Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, ya, dan Kamar ad hoc HAM. Ini adalah bagian tugas konstitusional kami sebagai wakil rakyat yang memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kita berharap hakim-hakim yang lahir hari ini bisa menjadi jawaban atas kerinduan terhadap sosok-sosok Hakim Agung progresif dan sosok-sosok Hakim Agung yang berintegritas. Kita berharap hasil seleksi Komisi Judisial yang disetujui oleh DPR ini bisa menjadi jawaban dan bisa kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan kita hari ini yang akhir-akhir ini dianggap jatuh dan dianggap turun karena banyaknya skandal-skandal kasus yang melibatkan oknum-oknum hakim yang selama ini banyak memutus perkara tidak memenuhi rasa keadilan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan alasan dibalik pemutaran video capaian pemerintahan Prabowo Subianto yang diputar di bioskop. Mutia menyebut hal tersebut merupakan wujud pemerintah dalam menjalankan komunikasi publik dan transparansi kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan diputarnya video capaian pemerintah di bioskop merupakan salah satu bentuk transparansi dari pemerintah yang harus dijalankan dalam berbagai ruang. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan kepada publik mengenai apa aja program yang sudah dijalankan, sehingga pemutaran video tersebut dirasa perlu sebelum tayangan film di bioskop berlangsung. Di samping itu, Mutia juga mengungkapkan bahwa hal ini memang merupakan program Komdigi yang bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam rangka transparansi program pemerintah. Pada prinsipnya, komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya gitu. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan.
Cila dan juga pemirsa, memang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan juga di media sosial terkait dengan masyarakat yang ketika menonton bioskop tapi sebelum film diputarkan itu ternyata ada tayangan terkait dengan capaian-capaian ataupun kinerja dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya. Tapi kalau kita melihat dari sisi pemerintah seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital bahwasanya itu merupakan bentuk komunikasi publik, juga mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah agar apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 10 bulan ini bisa diketahui oleh masyarakat terkait dengan kinerjanya, capaian-capaian dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Pastinya, dan tentunya sebenarnya kita bisa menyambut hal ini dengan sangat positif ya, Arif, mengingat sebenarnya bisa kita katakan bahwa bioskop adalah salah satu tempat netral yang dimana masyarakat itu bisa melihat dari Sabang sampai Merauke, berkumpul bersama teman ataupun keluarganya dan juga melihat bersama-sama kira-kira program-program apa saja yang sudah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Mengingat juga bahwa bioskop adalah salah satu tempat yang netral, yang dimana dari seluruh suku, agama maupun ras di Indonesia itu bisa berkumpul menjadi satu seperti itu. Sehingga apabila mungkin ada masyarakat yang tidak menonton televisi, tidak membaca koran, ataupun juga tidak scrolling di Google, ataupun juga tidak melihat di sosial media, itu semuanya jadi adil dan merata mengetahui kinerja-kinerja apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama 10 bulan ini. Benar sekali. Jadi yang selama ini bertanya-tanya terkait dengan kinerja dan juga capaian-capaian selama 10 bulan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya, ini dijawab langsung melalui tayangan video di bioskop. Betul sekali, dan tentunya pemirsa kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan dari 2 orang pria pengangguran yang tertangkap kamera pengawas tengah mencuri 2 mesin AC outdoor di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman kamera pengawas, kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora berhasil membekuk kedua pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pelaku berinisial DM dan FM tengah melakukan aksi pencurian mesin AC outdoor di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku langsung keluar dari area pusat perbelanjaan untuk menjual hasil curiannya. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang pengangguran ini berhasil dibekuk petugas polisi di kediamannya di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Cumantara mengatakan, pelaku sudah 2 kali melakukan aksinya dengan menggasak 2 mesin AC outdoor dan menjual hasil curiannya senilai Rp500.000 per unit. Motif pelaku melakukan aksinya lantaran terdesak kebutuhan ekonomi, sementara jaket ojek online yang dipakai salah satu pelaku merupakan milik adiknya yang dipinjam untuk melakukan pencurian. Jadi di bilangan Mall Jakarta Barat, wilayah Tambora, telah terjadi kasus pencurian AC outdoor dilakukan oleh 2 orang, inisial DM 30 dan FM 24. Untuk modusnya sendiri, kedua pelaku memasuki parkiran di bilangan mall tersebut, kemudian mengangkut mengangkut mesin AC tersebut. Untuk pengakuan sejauh ini, DM 30 merupakan mantan juru parkir di wilayah Tambora, sedangkan FM sejauh ini pengangguran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Pemirsa, naas seorang petani di Kabupaten Lampung Timur Lampung menjadi korban komplotan begal sadis. Tak hanya kehilangan sepeda motor, petani yang sedang bekerja di ladangnya sendiri itu juga mengalami luka sabetan senjata tajam di punggung dan tangan hingga 2 jarinya putus. Suryadi, seorang petani warga desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur Lampung, terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka serius usai menjadi korban pembegalan sadis.
Pria 62 tahun ini mengalami luka usai diserang 3 begal yang ingin merebut sepeda motornya menggunakan senjata tajam di bagian punggung dan tangan hingga 2 jarinya putus. Menurut pengakuan korban, peristiwa terjadi dalam keadaan sepi lantaran hari sudah menjelang sore dan dia pun harus berlari hingga ke jalan raya untuk meminta pertolongan warga usai mengalami luka sabetan senjata tajam. Itu lagi nengok ke kebun singkong. Waktu itu ada berapa pelaku Pak? Saya ingat kita Pak. Pelakunya ada 3 keseluruhan, cuman yang melakukan penyerangan 1 orang. 1 orang yang melakukan penyerangan. Itu pakai apa penyerangannya? Kayak golok. Maaf Pak, luka-luka yang kita alami itu apa aja sih Pak? Pertama diserang punggung ini 2 kali, langsung nebas dari belakang. Kemudian aku turun dari sepeda motor, diserang dari depan, ya berkali-kali. Bahkan dia mau ngambil nujak ke posisi perut kan, cuman saya ngelak terusan itu. Tangan kita ada yang ini jarinya? Iya, ini jari saya luka 4, cuman yang ada 2 yang putus. Putus 2. Untuk kronologis kejadiannya, saat korban mengendarai sepeda motor tersebut diajak oleh pelaku yang berjumlah sekitar 3 orang. Kemudian pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam dan sempat melukai jari korban. Dan korban akhirnya dirawat di rumah sakit. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk segera menangkap pelaku begal sadis yang diperkirakan berjumlah 3 orang tersebut. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Beralih ke unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, menangkap seorang pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat AKP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Pelaku kerap melancarkan aksi penipuan dengan modus mengurus kasus hukum hingga janji meloloskan CPNS hanya bermodalkan seragam dinas Polri, lengkap, dan ID card. Pelaku yang diketahui bernama Widadi berusia 59 tahun. Hanya terdiam saat ditangkap unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi. Untuk meyakinkan korban, tersangka menggunakan seragam Polri lengkap dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP serta ID card. Dengan rapihnya penyamaran itu, korban yang percaya lalu menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah dengan harapan kasusnya bisa diurus atau anggota keluarganya bisa lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 3 orang yang melapor secara resmi dengan total kerugian mencapai 86 juta rupiah. Ini pagi ini saya merilis perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan pasal 378 ataupun 372 KUHP. Di sini berkaitan dengan orang atau masyarakat atau oknum yang mengaku menjadi anggota kepolisian dengan pangkat pengakuan sesuai dengan foto, sesuai dengan dokumentasi yang dia berikan kepada masyarakat untuk menipu korban ataupun meyakinkan korban dengan menggunakan pangkat baju dinas Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi ataupun AKP. Dalam pengakuannya, Widadi mengaku mendapatkan seragam dan membuat ID card di Pasar Senen dengan harga Rp300.000. Tersangka juga mengaku pernah menjadi banpol di wilayah Jakarta Timur. Saya ngabdi di kepolisian itu sudah ada hampir 9 tahunan. Ya bikin laporan kehilangan apa itu dulu saya yang bikin dan orang Senen itu dan yang bikin semua komplit 300-an. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban untuk melaporkan tindakan tersangka ke Polsek Tambun Selatan atau Polres Metro Bekasi. Atas perbuatannya, Widadi dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Kota Solo, pemirsa, tim Respo Polresta Solo mengamankan seorang pria berinisial W usai melakukan aksi pencurian uang dengan modus mengganjal ATM. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 10 kartu ATM dan uang tunai hasil kejahatan. Tim Resmob Satreskrim Polresta Solo berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial W warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria tersebut ditangkap usai melakukan aksi kejahatan yakni mencuri uang dengan modus ganjal ATM. Kasus ini berawal dari korban yang melapor ke pihak berwajib usai kehilangan uang di saat kartu ATM miliknya tertelan mesin. Saat itu korban yang merasa panik dan bingung karena kartu ATM-nya tertelan,
Pelaku kemudian menawarkan bantuan dengan mengarahkan korban menekankan tombol korek dan enter berulang kali sambil memasukkan PIN. Setelah itu kartu ATM tidak kunjung keluar sementara pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu korban mendapati saldo rekeningnya berkurang sebesar 3.500.000. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 2 pasang nomor polisi palsu, 4 buah klip penjepit, 1 unit HP Samsung A56, 1 unit HP Samsung A56 warna hitam dan juga 10 kartu ATM dari berbagai bank. Kanit Resmo Polresta Solo, Ibda Irham Rozan Alfikri mengatakan bahwa pelaku saat ini telah ditahan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Resmob Polresta Surakarta telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM di salah satu hotel di Jalan Selamat Riyadi Solo. Pelaku telah melakukan berbagai macam TKP di Solo, khususnya baru diketahui 2 TKP dan berbagai TKP di kota lainnya. Saat ini pelaku sudah berhasil kami amankan dan akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Dari keterangan petugas, pelaku ini sudah seringkali melakukan aksi yang sama di berbagai daerah, di mana 2 diantaranya dilakukan di kota Solo. Pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp578.494.500 melalui ATM Bank Mandiri KCP Solo pada 2024. Saat ini polisi masih berupaya untuk mengembangkan kasus untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jaringan pencurian ATM lintas daerah ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sipo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPR meminta Kementerian ATR BPN menambah kuota dan perbaiki pelayanan program PTSL, terutama di Dapil. Program tersebut dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Wakil Menteri ATR BPN, Osi Dermawan, mengakui target PTSL turun tahun 2025 dan berjanji akan memperbaiki pelaksanaan program. Dalam rapat kerja Kementerian ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI terkait penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 16 September 2025. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk menambah kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Beberapa anggota Dewan juga menyoroti ketimpangan distribusi kuota antar daerah dan meminta keadilan alokasi, khususnya di daerah pemilihan mereka. Pak Nusron ini Menteri ATR, saya kira ya sudah disampaikan tadi naik cukup signifikan dari 4,4 ke 9,4 hampir, Pak. Jadi saya berharap ini karena saya harus mendahulukan dapil saya, Pak, mohon PTSL-nya Pak ditambah, Pak. Karena kan baru Kanwil kan Pak di sana ya, baru kita pecah dari Kaltim ya. Sudah operasional ya Pak? ATR BPN sudah ya. Jadi mudah-mudahan nggak kayak dulu cuma kebagian receh-receh dari Kaltim Pak. Dia mohon ditambah. Dan kemudian yang saya juga senang melihatnya ini ada sosialisasi program strategis Pak. Wah keren banget Pak. Ini sangat dirindukan masyarakat Pak. Karena banyak ketidaktahuan di bawah tentang berbagai problema terkait pertanahan, terkait agraria. Dan saya kira ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, karena kami beberapa kali bersama Kementerian ATR BPN itu melakukan sosialisasi Pak. Yang kemudian menjadi problem bagi kami adalah follow up-nya apa dari diskusi, sosialisasi dan segala macam itu. Selain meminta peningkatan kuota, DPR juga menyoroti masih adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun BPN menyatakan program ini tidak dipungut biaya. DPR meminta pemerintah untuk mencegah pungutan di tingkat kelurahan dan desa yang bisa mencapai Rp250.000. Mereka menilai hal ini bisa mencederai semangat program yang seharusnya gratis dan pro rakyat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR BPN, Osi Dermawan menjelaskan bahwa dari target 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25% yang belum terdaftar. Ia juga mengakui bahwa target PTSL menurun dari hampir 5 juta bidang pada 2024 menjadi 1,9 juta pada 2025. Menurutnya penurunan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan agar lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebenarnya target PTSL ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu
di 2024 itu peta bidang tanahnya itu hampir mencapai 4.900.000 atau 5 juta target peta bidang tanah PTSL di tahun 2024. Kemudian turun di 2025 menjadi 1,3 juta dan sekarang alhamdulillah bisa mengalami peningkatan di 1,9 juta. Berkat PTSL yang diluncurkan pada tahun 2016-2017 ini, alhamdulillah kita masih memiliki PR sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target 126 juta bidang, masih kekurangan sekitar 25%. Inilah yang kemudian akan kita kejar karena kami meyakini jika seluruh bidang tanah di Indonesia ini terdaftar dan juga tersertifikasi, ini tentunya juga akan meminimalisir konflik, sengketa dan perkara yang bisa terjadi di depan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi, mudah-mudahan para pimpinan dan anggota Komisi 2 dapat terus mengawasi pelaksanaan dari PTSL ini dengan kenaikan anggaran ini dan bisa bersama-sama kami juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, tentunya kita sama-sama berharap ya, Arif dan juga pemirsa, agar nantinya kinerja dari Kementerian ATR BPN ini mampu meningkat lagi, sehingga nanti masyarakat banyak yang akan terbantu. Tentunya apabila mereka mendapatkan sertifikat tanah secara gratis, sehingga tidak perlu mengurus dengan mungkin lebih susah lagi, begitu. Mengingat Indonesia ini sangat luas, sehingga banyak sekali tanah-tanah yang juga bentuknya mungkin masih girik ataupun masih belum terdaftar di kementerian. Jadi tentunya momentum ini diharapkan dapat memeratakan dan juga memetakan tanah-tanah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar negara kita lebih jelas nih arah dan juga tujuannya. Benar sekali, dan kalau kita melihat meskipun memang tadi dari target itu mengalami penurunan di tahun 2025, tapi dari pihak DPR sendiri mendorong dari pihak Kementerian ATR BPN untuk bisa meningkatkan pelayanan terkait dengan sertifikat tanah gratis karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan membantu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan kepemilikan tanah-tanah yang mungkin dimiliki selama ini tapi belum ada sertifikatnya. Betul sekali, dan tentunya informasi menarik lainnya kami hadirkan mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan pemindahan 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi untuk menurunkan bunga pinjaman dan bunga deposito. Menurutnya pemindahan kas yang sebelumnya berada di Bank Sentral akan memudahkan perbankan membelanjakan demi mendukung program pemerintah maupun meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemindahan dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman. Pasalnya, perbankan telah memiliki banyak uang untuk diberdayakan. Oleh karena itu, nantinya pemindahan tersebut dilakukan ke 5 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Adapun uang negara yang disimpan di 5 bank ini berada dalam bentuk deposito on-call konvensional atau syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Mas sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun. Itu akan berdampak ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposito turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya lihat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya di situ. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Dari Jakarta, Farizal Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan uang 200 triliun di 5 bank anggota Himbara yang disuntikan pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk Kopdes tersebut ditetapkan sebesar 2%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, Bank Himbara bisa memanfaatkan kucuran dana 200 triliun untuk pinjaman koperasi Desa Merah Putih. Dana 200 triliun tersebut merupakan saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia yang disalurkan ke Bank Himbara. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk koperasi Desa Merah Putih ditetapkan sebesar 2% yang kini turun dari sebelumnya sebesar 4%. Nanti Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara dengan plafon atau batas atas pinjaman sebesar 3 miliar per unit dan dikenakan bunga 6%. Kendati demikian, dirinya menekankan agar Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari SAL 200 triliun itu untuk unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Bunganya itu pada dasarnya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap. Dan kami ada instruksi ke perbankan, kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi kos tambahan bagi Himbara. Jadi harusnya sih akan berjalan terus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Dari Jakarta, Farisal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Cila dan juga pemirsa, meskipun belum genap 1 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, kita melihat Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini cukup nyentrik. Selain itu memang sudah ada gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh beliau, salah satunya dengan menyalurkan uang ataupun dana sebesar 200 triliun rupiah yang sebelumnya berada di Bank Sentral ataupun Bank Indonesia, kemudian disalurkan ke bank-bank Himbara atau bank milik negara dengan tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dan tadi salah satunya untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Iya, tak heran ya Arif tentunya melihat gaya koboi yang beliau lakukan, maka beliau mengambil tindakan tersebut dalam rangka mengoptimalkan adanya dana-dana yang selama ini sebenarnya sudah negara dapatkan dan juga disimpan untuk nantinya akan dipakai sehingga bisa kita bilang menjadi domino efek ataupun multiplier efek begitu. Jadi duitnya tidak hanya terendap begitu saja di dalam Bank Sentral ataupun Bank Indonesia, namun juga disalurkan ke masyarakat sehingga adanya perputaran roda ekonomi. Nantinya masyarakat juga bisa meminjam dengan bunga yang lebih rendah dan tentunya ekonomi UMKM juga bisa berjalan dan juga hasil dari bunga ataupun return yang diberikan dari bank-bank Himbara tersebut juga nantinya berpotensi lagi tentunya untuk menjadi penerimaan negara. Jadi benar-benar domino efeknya terasa sekali nih. Semoga Pak Purbaya dari langkah pertamanya ini bisa kita katakan seperti itu, langkah utamanya membuat inovasi yang cukup membagongkan, begitu cukup menarik perhatian masyarakat seperti itu. Tentunya nanti kita akan menyimak bersama dan tentunya sudah tidak sabar untuk melihat inovasi-inovasi apa lagi nih yang akan beliau berikan. Benar sekali, dan tentunya kita menantikan hasil dari penyaluran 200 triliun dari Bank Sentral ke bank-bank Himbara ini. Kita nantikan hasilnya nanti apakah memang ini mampu berhasil terkait dengan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia yang tadinya 200 triliun itu mengendap di Bank Sentral tapi kemudian disalurkan agar memudahkan masyarakat juga untuk meminjam dengan bunga yang lebih rendah, Cila. Pastinya, dan tentunya ini juga akan menggeliatkan roda perekonomian seperti yang kita ketahui bersama, mengingat kalau dulu sebelumnya dari zaman Ibu Sri Mulyani duitnya hanya disimpan saja, diendapkan seperti itu, namun sekarang dialokasikan sehingga dari Pak Purbaya sendiri juga menetapkan bunga 2% khusus untuk bank-bank Himbara yang memberikan penyalurannya kepada Koperasi Desa Merah Putih. Namun juga perlu kita ingat agar tidak adanya penyalahgunaan sehingga Koperasi Desa Merah Putih yang terpilih dan yang memang sudah siap untuk beroperasi seperti itu yang akan layak diberikan pinjaman. Tentunya harus ada pengawasan dari kita bersama dan juga pihak-pihak terkait agar uang sebesar 200 triliun rupiah itu benar-benar digunakan dan juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perputaran dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pastinya, maka tak heran apabila nantinya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5, 6 atau bahkan 8% sesuai dengan cita masa Presiden Prabowo Subianto. Benar sekali, Cila dan juga pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup menyapa
Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai. Dan saya Priska Priscila beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih. Sampai jumpa.